Yuk, oke guys. Nah, kita akan latihan asesmen akhir semester genap. Di sini kisi-kisi sama latihan soalnya ya. Nah, di part pertama itu tentang vektor, di part kedua itu tentang fungsi trigonometri. Oke ya. Untuk kisi-kisi yang pertama adalah menentukan nilai trigonometri. Kita langsung saja. Nilai trigonometri, tentukan nilai sin kostan yang A. Yang A sin dari di negatif 585 ya derajat ya. Negatif berarti negatif sin 585. Nah, ini yang kita pakai kelipatannya. Jadi negatif sin dalam kurung ini adalah satu kali putaran, 1 kali 360 derajat. Nah, ditambah berapa hasilnya? 585. Nah, tinggal dikurangi aja. Berarti ini adalah 225 tambah 225 ya. Jadi di sini adalah negatif sin 225 derajat ya. Negatif sin berarti negatif sin 225 derajat itu adalah 180 derajat ditambah dengan 45 derajat. Ini di kuadran ketiga ya. 225 itu di kuadran ketiga, maka nilai sinnya adalah negatif. Jadi negatif ini adalah negatif sin 45 derajat ya. Sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2, negatif ya sama negatif, jadinya positif, jadi jawabannya adalah setengah akar 2. Oke. Nah, selanjutnya cos negatif 585. Caranya sama. Nah, kalau cos itu jadi tetap ya. Negatifnya hilang jadi cos 585 sama dengan cos 1 kali 360 derajat ya. Terus ditambah dengan tambah 225. Nah, jadi cos 225 itu sama dengan cos 180 ditambah dengan 45 derajat. Karena ini di kuadran ketiga, maka nilai cosnya adalah negatif cos 45 derajat ya. Maka negatif setengah akar 2. Terus kemudian ada lagi tan ya. Tan negatif 585. 585. Nah, kalau tan bukan pakai 360 ya, tapi kita pakai itu, pakai 180. Negatif tan 585 ya. Negatif tan 2 dikali 180 ditambah 225 derajat. Oke. Terus selanjutnya ini menjadi negatif tan berapa ini ya? Ini jadinya adalah 225. Di kuadran ketiga nilai tannya positif, jadi negatif, tetap negatif nih, negatif. Ini enggak jauh nih. Negatif tan 180 ditambah 45. Negatif tan 45 derajat. Jawabannya adalah tan 45 derajat itu adalah 1. Jawabannya negatif 1.
Yang B sekarang, yang B itu adalah kita tulis sin berapa nih? 240 derajat. Itu di kuadran ketiga, berarti sin 180 ditambah dengan 60 derajat. Di kuadran ketiga nilai sinnya adalah negatif sin, ya. Jadi sin 60, maka hasilnya negatif. Nilai sin 60 adalah 1/2 ya. Setengah akar 3, setengah akar 3 ya. Kalian cukup hafalkan, yaitu adalah dari 0, sudut istimewa dari 0 sampai 90 saja. Nah, selebihnya pakai ini 180, 270, 360 gitu aja. Nah, terus kemudian cos 240 derajat ya sama ya, cos 180 ditambah dengan 60 derajat. Di kuadran ketiga nilai cosnya negatif, cos 60, nilai cos 60 adalah setengah, berarti negatif 1/2. Ya, sekarang tan 240 derajat. Ya, tan 240 derajat itu adalah tan 180 ditambah dengan 60 derajat. Ya, berarti adalah karena di kuadran ketiga nilai tan itu adalah positif, jadi tan 60 derajat. Tan 60 derajat berapa? Tan 60 derajat adalah akar 3. Oke ya. Lanjutnya yang ketiga, yang C. Yang C adalah sin 330 derajat. Nah, kalau 330 di atas 270 itu di kuadran keempat. Nah, yang nilainya positif adalah cos, selebihnya negatif. Jadi ini ada sin 360 ya. Nah, dikurang berapa hasilnya 330 dikurang 30 derajat. Ya. Jadi ini negatif sin karena di kuadran keempat 30. Jadi jawabannya adalah negatif setengah. Nah, sekarang cos 330 derajat. Cos 330 derajat itu adalah cos 360 dikurangi berapa? Hasilnya 330 kurangi 30 derajat. Oke, cos 303. Karena di kuadran ketiga keempat, maka cosnya positif, tetap cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3, kebalikannya. Sekarang tan 330 derajat. Ya, tan 330 derajat itu adalah karena di kuadran keempat nilai tannya negatif ya. Tan 360 derajat dikurangi 30 derajat ya kan menjadi negatif tan 30 derajat. Nah, tan 30 derajat itu adalah sepertiga akar 3 ya. Ini selesai. Oke. Yang selanjutnya yang D ini. Yang D ya. Yang D itu adalah 1230. Oke. Sin 1230. Itu kalau nggak salah 3 kali putaran. Jadi sin 3 kali putaran ya kan. Kali 360 ya kan. Nah, berarti 1080 nah, tambah 150 lagi. Ya. Nah, ini menjadi sin 150 derajat. Ini 150 derajat itu di kuadran kedua. Nilai sinnya adalah positif. Jadi sin 180 dikurangi berapa? Hasilnya 150 kurangi 30 derajat. Nah, jadi sin 30 derajat itu adalah setengah. Oke. Ya, kenapa positif? Karena dia di kuadran kedua nilai sin positif. Nah, lanjut. Nah, cos sekarang. Cos 1230 caranya sama. Cos 3 kali 360 derajat ditambah 150 derajat. Nah, di kuadran kedua nilai cosnya negatif, cos 150 derajat. Ya. Boleh langsung, boleh enggak. Ya, berarti sama dengan negatif cos 180 dikurangi dengan caranya sama tadi 30 derajat.
menjadi negatif cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3, jadi negatif setengah akar 3. Sekarang tan nih. Tan 1230. Nah, ini pakainya itu harusnya 180. Jadi tan, nah, jadi kelipatannya jadi 6 dikali 180 derajat ya. Pakainya 180 derajat ya kalau tan ya. Nah, terus ditambah dengan 150 derajat. Di kuadran kedua nilai tannya negatif tan 150. Ya. Berarti negatif tan 180 dikurangi 30 derajat. Oke. Ini menjadi negatif tan 30 derajat. Hasilnya adalah negatif 1/3 akar 3. Selesai. Oke. Yang E, kalau ada soal seperti ini kalian harus cari satu-satu dulu. Ini dulu dicari, ini dulu dicari. Ya. Sin 225. Nah, ini pasti itu kalau ada 5-nya di belakang itu pasti setengah akar 2. Nah, dilihat di sini sinnya. Ini berarti 2 dikali, ya ini tergantung positif negatifnya. Ini 225 di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga nilai sinnya negatif. Jadi dikali dengan negatif setengah akar 2. Ditambah dengan 4 dikali dengan cos 135 di kuadran kedua. Nilai cosnya yaitu adalah negatif. Jadi dikali dengan negatif setengah akar 2. Yang dikali adalah setengah-setengahnya. Ini adalah negatif, ini boleh dicoret ya kan, tinggal min 1 akar 2. Ini dicoret, negatif positif negatif, ini jadinya 2 akar 2. Dihasilkan, dihitung, negatif 1 dikurangi 2 itu adalah negatif 3 akar 2. Jadi jawabannya adalah negatif 3 akar 2 kayak gitu ya. Soalnya cuma kayak gitu aja. Lanjut. Oke ya. Di kisi-kisi selanjutnya sama, masih menentukan nilai trigonometri tapi berbentuk fungsi, bukan sudut langsung, bentuknya fungsi. Ya, contohnya kayak gini. Nilai F75 berarti F75 derajat itu sama dengan cos 2 dikali 75 derajat. Ya, X-nya kalian ganti dengan sudut yang ada di dalam kurung ini. Jadi cos, terus kemudian kalian kalikan 75 kali 2 adalah 150 derajat. Ya, cos 150 derajat dia berada di kuadran kedua. Nilai cosnya adalah negatif sama dengan cos 180 dikurangi berapa? Hasilnya 150. Kurangi 30 derajat. Negatif cos 30 derajat. Jawabannya adalah negatif setengah akar 3. Nah, di soal selanjutnya itu adalah F110. Caranya sama. F110 derajat. Sama dengan tan 3 dikali 110 derajat. Tinggal kalikan aja. Ini jadi tan 330 derajat. Nah, 330 derajat berada di kuadran keempat. Nilai tannya adalah negatif. Yang positif cos. Jadi di sini ada tan 360 derajat. Dikurangi berapa? Hasilnya adalah 330. Kurangi 30 derajat. Ya, ini adalah tan 30 derajat. Ini min menjadi negatif tan. Negatif tan. Jadi hasilnya adalah negatif 1/3 akar 3. Nah, di soal ketiga itu adalah nilai F30 derajat. Jadi kalian tinggal ganti aja negatif akar 3 dikali dengan cos 30 derajat. Nah, cos 30 derajat itu di kuadran 1 nilainya tetap positif semua. Jadi negatif akar 3 dikali setengah akar 3. Atau yang kalian, atau kayak gini, negatif akar 3
dikali dengan akar 3 per 2. Akar 3 kalian kalikan dengan akar 3. Ini per 1. Jadi negatif akar 9 per 2. 1 kali 2, 2. Akar 9 adalah 3, adalah negatif 3 per 2. Ini jawabannya. Ya, itu adalah fungsi. Ini pasti keluar salah satunya. Jadi kalian coba kalian perhatikan ya soalnya ya. Nah, paling beda-beda soal sedikit. Next. Ya. Di kisi-kisi selanjutnya itu adalah menentukan nilai maksimum, minimum, amplitudo, dan periode. Ya nggak semuanya sih. Saya bikin semuanya biar kalian tahu lah, nah, ya kan. Nanti disuruhnya pasti kalau nggak nyari maksimum, minimum. Kalau nggak nyari periode ya amplitudo. Kalau nggak gabungan dari nilai maksimum tambah minimum, maksimum kurangi minimum, gitu aja. Nah, tapi kalian saya kasih tahu caranya, ya. Oke, kalian harus tahu nilai A, B, C-nya dulu. A-nya itu adalah negatif 3. B-nya adalah 1 karena di sini nggak ada angkanya. C-nya adalah negatif 30. D-nya adalah negatif 3. Amplitudo itu adalah mutlak A. Jadi jawabannya mutlak negatif 3 sama dengan 3. Nggak boleh. Amplitudo itu nggak boleh negatif, harus positif. Karena jarak itu harus positif, nggak boleh negatif. Terus kemudian maksnya ya, periodenya 2pi per B. 2pi itu rumus 360 derajat. 2pi per B, B-nya 1 berarti 2pi dibagi dengan 1. Jawabannya adalah 2pi. Ya, biasanya sih pakai pi ya. Nah, kalau nggak pakai pi ya pakai 360 derajat. Nanti saya kasih contoh yang 360 derajat. Tapi kebanyakan pakai pi. Terus maksnya itu adalah mutlak A ditambah dengan D. Itu jawabannya mutlak A-nya tadi adalah 3. Ya, terus kemudian ditambah dengan negatif 3. Jawabannya adalah 0. Dikurangi aja. 3 dikurangi nih 3, 0. Terus minimumnya adalah negatif mutlak A ditambah dengan D. Negatif mutlak A jadi negatif 3 ditambah dengan negatif 3. Jawabannya adalah negatif 6. Nah ini. Kalau misalkan hasil maksimum minimumnya max tambah min. Ya, tinggal kalian tambahkan 0 tambah negatif 6. Jawabannya adalah negatif 6. Itu aja. Simple ya. Terus soal yang kedua, ya di sini soalnya A-nya adalah 5, B-nya adalah 2, C-nya adalah negatif 90, D-nya adalah 3. Ya. Dah, amplitudonya sama, mutlak A, jawabannya adalah 5. Ya. Terus kemudian periodenya adalah 2pi per B, jawabannya adalah 2pi dibagi dengan 2, dicoret-coret ketemunya adalah tinggal pi. Ya. Atau kalau misalkan 2pi adalah 2 dikali 360 derajat dibagi 2. Ya. Di 180 ya. Nah, 180 pi itu 180. Tinggal dicoret-coret ketemunya adalah 180 derajat. 180 derajat itu sama dengan pi. Terus kemudian maksnya mutlak A ditambah dengan D. Jadi 5 ditambah dengan 3. Jawabannya 8. Ya. Nah, kenapa kok langsung Pak? Kan sudah cari amplitudonya ini. Mutlak A-nya sudah kita cari. Minimumnya itu adalah mutlak A ditambah negatif mutlak A ditambah dengan D. Negatif 5 ditambah dengan 3. Jawabannya adalah negatif 2. Ya, ini jawabannya. Ya. Soal selanjutnya ini. Ya, A-nya adalah 3, B-nya ini kamu harus keluarkan dulu B-nya. Jadi fx-nya bentuknya menjadi sama dengan 3 sin 4-nya keluar, ya kan? Sin 4 dalam kurung x dikurangi ini harus kalian 15 derajat per 4 kayak gini. Baru dikurang 2.
keluar dulu ya. Baru kalian bisa menentukan A-nya 3, B-nya adalah 4, C-nya adalah negatif 15 derajat per 4, D-nya adalah negatif 2. Baru kita cari amplitudonya. Mutlak A sama dengan mutlak 3. Jawabannya adalah 3. Kalau udah pakai mutlak itu nilainya harus positif ya, walaupun negatif harus positif. Kecuali di depannya ada min, min mutlak A. Terus kemudian periodenya adalah 2pi per B. 2pi dibagi B-nya adalah 4. Ini dibagi, ini ketemunya 2, jadi pi per 2 atau setengah pi. Gitu aja. Pi per 2 itu 90 derajat. Terus maksnya itu adalah mutlak A ditambah dengan D. Mutlak A-nya adalah berapa tadi? Mutlak A-nya adalah 3 ditambah dengan negatif 2. Jawabannya adalah 1. Yaitu 3 dikurangi 2 ya. Minimumnya itu adalah mutlak negatif mutlak A ditambah dengan D. Jadi negatif 3 ditambah dengan negatif 2. Jawabannya adalah negatif 5. Selesai. Oke. Yang selanjutnya ya, ini soalnya ini A-nya ini adalah negatif 2, B-nya adalah 4, C-nya adalah pi negatif pi per 2, D-nya adalah 0 gitu. Ya. Tinggal nyari amplitudo itu adalah mutlak negatif 2. Itu adalah 2. Mutlak A-nya. Kalian bisa lihat di rumus-rumus selanjutnya. Ya, terus kemudian periodenya adalah 2pi dibagi dengan 4. Sama seperti tadi, jawabannya adalah pi per 2. Ya. Nilai maksnya itu adalah mutlak A ditambah dengan D. Ya. Mutlak A-nya adalah tadi 2, berarti 2 ditambah dengan 0, jawabannya adalah 2. Nilai minimumnya itu adalah negatif mutlak A ditambah dengan D. Jadi negatif mutlak A-nya adalah 2 ditambah 0 adalah negatif 2. Ya. Kalau di belakangnya nggak ada D, kamu lihat ini aja, amplitudonya. Ya. Pasti amplitudo sama maksimumnya itu sama kalau D-nya nggak ada. Tapi kalau misalkan ada D-nya, maksimum sama amplitudonya pasti beda. Oke, yang ini agak lain ini ya. Nah, yang ini A-nya bukan 1 ya, A-nya tapi negatif 3. A-nya adalah negatif 3. Kenapa A-nya negatif 3? Itu di depan sin, cos, atau tan ya. Bukan yang depan ini single itu namanya D. Kemudian B-nya adalah 3, C-nya adalah 0, D-nya adalah 1. D-nya ya 1. Oke. Baru kita bisa menentukan amplitudonya adalah mutlak A, yaitu adalah mutlak negatif 3. Kita jadikan positif, hasilnya adalah 3. Terus kemudian periodenya adalah 2pi dibagi B-nya adalah 3. Jadi 2pi per 3. Sampai sini aja. Ya. Nanti kalau misalkan jadikan sudut, berarti 2pi-nya itu kamu kalikan dengan 180 derajat. Jadi 2 kali 180 derajat, kemudian hasilnya dibagi dengan 3. Maksnya itu adalah mutlak A ditambah dengan D, yaitu adalah mutlak A 3 ditambah 1, jawabannya adalah 4. Minimumnya itu adalah negatif mutlak A ditambah dengan D. Negatif 3 ditambah 1, ketemunya adalah negatif 2. Ya. Yang selanjutnya itu adalah yang ini ya. Ini A-nya adalah 1/3, B-nya adalah 1, C-nya adalah pi per 3, D-nya adalah negatif 1. Ya. Amplitudonya adalah mutlak A sama dengan mutlak 1/3, jawabannya adalah 1/3. Ya. Terus periodenya adalah 2pi dibagi dengan B. 2pi dibagi dengan 1, jawabannya tetap 2pi.
Ya, C-nya, apa itu max-nya? Itu adalah mutlak A ditambah dengan D. Jadi 1/3 bukan, ditambah dengan 1. Ya, kalian jadikan pecahan 1/3 ditambah dengan 3/3. Ikuti penyebutnya. Kalau penyebutnya 3 berarti 3/3. Kalau penyebutnya 4 berarti 4/4. Tinggal dijumlahkan aja. Hasilnya adalah 1 tambah 3 itu adalah 4/3. Ya. Terus minimumnya itu adalah negatif mutlak A ditambah dengan D. Negatif 1/3 ditambah dengan 1. Itu negatif 1/3 ditambah dengan 3/3. Nah, 1 dikurang negatif 1 ditambah 2 itu adalah negatif 2/3. Ya, selesai. Nah, nanti pasti ada soalnya. Ya, entah itu menentukan periode, amplitudo, nilai maksimum minimum. Kalau periode lah. Kalau amplitudo sih jarang. Ya, tapi kebanyakan maksimum minimum ya, atau periode itu aja. Next. Ya, ini menentukan nilai maksimum minimum amplitudo dari grafik ya. Nah, caranya gampang nih, dilihat di sini. Nah, dilihat di sini, ini adalah negatif 2, ini adalah 2. Jadi max-nya itu sama dengan 2. Minimumnya adalah negatif 2. Selesai. Terus amplitudonya dilihat ini. Nah, jarak ini amplitudo nih. Ini amplitudo. Ya, garisnya kemana? Ke 2. Berarti amplitudonya 2. Gitu aja. Lebih gampang. Nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Ya. Terus kemudian yang agak susah itu periodenya. Periodenya dilihat di sini. Ini satu lembah, ya kan? Ini satu lembah dari 30 derajat ini sampai 120, satu lembah, satu bukit dari ini 210. Jadi dari 210 ya. Nah, dikurangi dengan 30 derajat. Periodenya adalah 180 derajat. Gitu aja periodenya. Tinggal dikurangi aja. Nah, ini baru kamu jadikan dengan pi radian. Itu pi aja. Nah, 180 kamu jadikan kali, caranya kayak ini. 180 kan? Nah, jadi 180 derajat itu kamu kali dengan pi per 180. Ini bisa dicoret, jawabannya adalah tinggal pi saja. Kayak gitu. Oke, yang kedua, nah dilihat sama nih, 2 ini jaraknya 2 juga ya. Jadi karena sama, maka max-nya itu adalah 2, minimumnya adalah negatif 2. Terus kemudian amplitudonya adalah 2, dilihat di sini. Ke bawah negatif 2, Pak. Ya, tetap aja amplitudo itu nggak boleh negatif. Jadi jaraknya itu pasti 2. Nah, periodenya caranya sama, periode. P-nya itu 135 derajat. Kamu kurangi dengan, ya ini satu lembahnya. Ya, dari ini satu lembah, ini sampai 75 derajat itu satu bukit, 75 sampai 135 itu adalah satu lembah. Jadi 135 tinggal dikurangi dengan 15 derajat. 120 derajat kalau jadikan apa namanya? Pi radian sama kayak jadi. 120 dikali dengan pi per 180 derajat. Dicoret nolnya ya, 12 pi per 18 ya. Dibagi dengan 6. Bagi 6 jadi 2. Bagi 6 coret 6 ketemunya 2, dicoret 6 ketemunya 3. Jadi 2/3 pi, dah selesai. Kayak gitu. Ya, yang ketiga, yang terakhir ini dilihat nih. Ini min 2 juga, negatif 2. Maksimumnya adalah 2 ya. Di sama. Ini kita tinggal tulis max-nya adalah 2, minimumnya adalah negatif 2 ya. Terus
amplitudonya adalah 2 juga. Dilihat ini, panjangnya 2. Oke. Nah, sekarang ini yang lihat di sini dari sini negatif nih, ya. Sampai sini 1/4. Ini ada satu bukit, di sini karena nggak ada, dari sini sampai sini adalah satu lembah. Jadi periodenya itu adalah kita tulis 1/4 dikurangi 1/4 pi dikurangi dengan negatif 3/4 pi ya. Nah, ini dikurangi jadi 1/4 pi 1/4 ditambah dengan 3/4 karena negatif jadi positif. Pi-nya kita taruh belakang. 1 tambah 3 adalah 4/4 pi. Kita coret, hasilnya adalah pi itu adalah 180 derajat, kayak gitu. Ya, kita lanjut ya. Soal selanjutnya, Oke ya. Yang kisi-kisi selanjutnya adalah menentukan fungsi trigonometri dari gambar grafik. Misalkan ada grafik contohnya kayak ini. Ini gambar grafiknya. Ini 4, ini minimumnya 4, ya. Ya. Nah, kalian gunakan rumus ini. Nah, Y sama dengan, karena dia dari atas maka cos. A cos BX. Ya, karena dia dari atas ke bawah. Kalau bawah ke atas berarti sin ya. Nah, kita cari A-nya. Caranya mencari A-nya itu adalah setengah kali max dikurangi minimum. Ya. Setengah. Max-nya adalah 4. Dilihat nih. Max-nya 4. Minimumnya adalah min 4. Ya. Jadi setengah kali 8. Jawabannya adalah 4. Ini 4. Ya. Oke. Nah, sekarang cari B-nya. Periodenya sampai akhirnya adalah 720. Nah, periodenya itu adalah P-nya 720. Rumus periodenya P sama dengan 360 derajat dibagi dengan B. Nah, jadi 720 dibagi 360 derajat per B. B-nya pindah ke sini. Jadi B sama dengan 360 dibagi dengan 720. Nolnya dicoret. Ini dibagi dengan 6 ketemunya 6, dibagi 6 ketemunya 76 bagi 6 berapa? 12. Kita sederhanakan lagi, bagi 6 ketemunya 1/2. Nah, ya dah. Tinggal masukkan di sini. Y sama dengan A-nya adalah 4 cos, B-nya adalah setengah X, selesai. Ya, ini fungsinya. Yang kedua juga sama, yang kedua caranya sama. Ya, ini sudah ada. Ini sudah ada ini. A sin BX ya. Karena sin ya. Berarti dari bawah ke atas, makanya sih Y sama dengan atau Fx sama dengan boleh ya. A sin BX. Ya. Cara mencari A-nya tadi yaitu adalah berapa tadi ya? Yaitu adalah setengah dikali dengan 0,5 max-nya dikurangi dengan minimumnya. Nah, itu setengah, ini pasti nggak nampak nih. Setengah max-nya adalah 0,5 dikurangi dengan min 0,5. Setengah tambah setengah, setengah dikali setengah 0,5 tambah 0,5, jawabannya adalah 1. Setengahnya dari 1 adalah 0,5. Atau setengah lah ya, boleh kita bikin pecahan. Nah, dilihat di sini. Di sini dari 0, satu bukit ke sini, satu lembah ke sini 2/3. Jadi P-nya itu adalah 2/3. Pi ya. Rumus P-nya adalah 2 pi per B. B-nya, kamu nyari B-nya. Jadi 2/3 pi ya dikali dengan sama dengan 2 pi dibagi dengan B. B-nya pindah ke sini. Ya. B-nya pindah
Jadi B sama dengan 2pi, kamu bagi dengan 2pi per 3. Pi-nya boleh dicoret. Ya, ini dibalik. Jadi B sama dengan 2 dikali dengan 3 per 2. Ini coret. Ketemu B-nya adalah 3. Ya. Tinggal masukkan Y atau sama dengan Fx sama dengan A-nya adalah setengah. Sin B-nya adalah 3x. Sudah selesai. Gitu. Soal yang terakhir nih ya. Yang terakhir, max-nya ini adalah 3. Nih, tengok di garisnya ini adalah 3. Minimumnya adalah negatif 3. Oke. 3 sama negatif 3, kita mulai ya kan. Maka kita tulis ini pakai sin ya. A ini jadinya Y sama dengan A sin BX. Ya, kita nyari A-nya, caranya adalah setengah dikali maksimum dikurangi dengan minimum. Maksimumnya berapa? Maksimumnya adalah 3. Setengah 3 dikurangi negatif 3. Hasilnya adalah setengah dikali dengan 6. Jawabannya adalah 3. Ya. Nah, setelah itu kita nyari B-nya. Ya, periodenya di sini paling jauh adalah 3pi. Ya. Berarti periode itu sama dengan 2pi ya, per pi. Jadi 3pi sama dengan 2pi per pi. B-nya pindah, paling tuker ya. 2pi dibagi dengan apa ini? 3pi. Pi-nya boleh kita coret. Ketemu B-nya adalah 2 per 3. Kayak gitu. Maka Y-nya sama dengan A-nya adalah 3 sin ya. 2 per 3x kayak gitu. Nah, itu ya. Share lagi. Oke, ini aturan sin dan aturan kosinus. Ya. Aturan sin dan aturan kosinus ya. Bedanya aturan sin sama aturan cos ya, dilihat di sini. Kapan kita gunakan aturan sin? Aturan sin digunakan kalau sudah ada dua sudut nih. Ini ada dua sudut, maka kita gunakan aturan sin. Tapi kalau cos, dia hanya ada satu sudut saja, kemudian ada dua sisi, itu pakai aturan cos ya. Sin yaitu adalah sin A, salah. Yaitu adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ya, kalian harus gambar dulu segitiganya, salah-salah ya. A B C ya. Ya, A B C kalau sudutnya A B C berarti sudutnya di B. B-nya adalah 45 derajat. Kalau BCA berarti sudutnya di C ya. Pokoknya sudutnya di tengah-tengah, intinya di tengah-tengah. Nah, ini adalah 60 derajat ya. Nah, sekarang jarak antara tonggak A dengan tonggak B berarti A dengan B. A dengan B ini adalah 500. Ya kan? Terus kemudian ya itu jarak dengan A dengan C yaitu yang ini. Yaitu AC per sin 45 derajat sama dengan ya kan AB per sin 60 derajat. Ya, AC adalah tetap AC. Ini adalah setengah akar 2 ya. AB-nya adalah 500 dibagi dengan setengah akar 3. Ini boleh dicoret nih. Ya. Tinggal dikali silang aja. Jadi AC sama dengan 500 dikali akar 2 dibagi dengan akar 3 ya. Kita rasionalkan, dikali dengan akar 3. Dikali akar 3 per akar 3. Jadi 500 akar 2 kali akar 3 akar 6 dibagi dengan akar 9. Jadi 500 akar 6 per 3. Jawabannya ini aja. Gak usah dicari lagi. Ya, kalau bisa dibagi bagi, kalau nggak bisa ya udah itu aja.
Oke, yang untuk aturan cos kalian harus gambar segitiganya dulu. Masalah nggak apa-apa. PQR ya. Panjang sisi P itu adalah seberangnya titik P. P ini di sini P. Q ya, Q ini seberangnya, hadapnya adalah Q kecil ini. Terus R-nya di bawah, ya kan? P-nya adalah 8, Q-nya adalah 10. Sudut R-nya ini di sini 60, ya. Gampangnya R-nya ini R pangkat 2, kalian tinggal cari aja. Ini dikalikan P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2 dikurangi 2PQ, ya kan? Cos, nah, cos R. Pokoknya ini gitu aja. Antara R sama sudut R itu pasti sama. Nah, tinggal R pangkat 2 sama dengan P-nya adalah 8 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2 dikurangi 2 kali 8 kali 10 cos 60 derajat. Ini 64 tambah 100 dikurangi 2 dikali 80 kali 10, 80, 160. Cos 60 adalah setengah. Ya. Nah, ini kalian hitung dulu nih. Nih, R pangkat 2, R pangkat 2. 64, 164 dikurangi 80. Ya, kurangi 80. Ya, tinggal dikurangi aja. 164 ya dikurangi 80, R pangkat 2 adalah 84. Ya, maka R-nya adalah akar 84. Udah selesai. Itu aja. Ada jawaban lain nggak? Bagi 4 coba. Kita bagi 4 jadi 4 dikali dengan, nah itu adalah 4 dikali 21 akar. Kan? Akar 4 dikali akar 21. Jadi akar 4 itu 2, akar 21 tetap 21. Jadi 2 akar 21 gitu aja. Ya, itu tuh akuran cos. Yang keluar cuma satu aja. Kalau nggak sin ya cos. Ya, kalian bisa cerna sendiri. Next, ya udah habis. Ini adalah kisi-kisi part 2 tentang sin. Di part 3 nanti itu adalah fungsi-fungsi logaritma, eksponen, fungsi mutlak, terus kemudian fungsi pecahan, terus kemudian fungsi apa lagi? Fungsi piecewise, ya kan? Ada lagi ya. Oke, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.